Zahra dari jurusan Digital Psychology BINUS University. Nah, di video kali ini saya akan membahas 5 prinsip solid dalam pemrograman Java dengan contoh coding. Oleh karena itu, tonton sampai habis karena ini konsep penting biar kode kita itu rapi, gampang dirawat, dan gampang dikembangkan. Let's go! Perlu diketahui, SOLID itu singkatan dari 5 prinsip desain di Object Oriented Programming. Tujuannya yaitu satu, bikin softwarenya itu mudah dirawat, mudah dikembangkan, dan mudah dipakai ulang. Nah, SOLID itu sendiri terdiri dari S, yaitu Single Responsibility, O, yaitu Open Close, L, yaitu List Scope Substitution, E, Interface Segregation, dan D, Dependency Inversion. Nah, mari kita bahas satu persatu sambil langsung praktik codingnya. Oke, yang prinsip pertama yaitu single responsibility. Intinya satu class itu satu tanggung jawab dan satu alasan berubah. Misalnya saya punya class user yang menyimpan data tapi sekaligus melakukan validasi. Nah, itu sudah dua tanggung jawab yang berbeda dan itu sudah menyalahi prinsip S yaitu single responsibility. Oke, pertama saya akan langsung menunjukkan contoh kelas yang memiliki dua tanggung jawab lewat live coding. Kemudian kita akan langsung mengisi user U sama dengan new user Syafira @binus.ac.id. Kemudian di sini saya menambahkan password. Di sini rahasia. Kemudian di sini saya akan print email valid plus is valid email. Kemudian seperti ini. Kemudian di bawahnya kita lanjut ke result lagi. Kemudian kita ketik password valid. Kemudian kita tambahkan is valid password. Oke. Sepertinya ada kesalahan, saya cari dulu kesalahan itu. Kita lanjut dulu. Baru kita akan cek kesalahannya di mana. Oke. Oke, karena ini sudah dibenarkan karena banyak typonya dan banyak kurang simbolnya, karena kita akan coba run. Oke, saat kita run itu memang bisa berjalan, program masih tetap bisa berjalan, tidak ada yang salah, tetapi yang salah itu ada dalam prinsipnya karena jika kita ingin mengubah salah satu validatornya, maka kan kita akan mengubah semua class, seluruh classnya. Oleh karena itu hal tersebut tidak efisien dan lebih baik untuk dipisah antara tugas dalam menyimpan data dan dan melakukan validator seperti itu. Sekarang kita akan coba versi codingan yang memiliki tugas masing-masing. Oke, sekarang saya akan melanjutkan bagian versi yang benar. Yang pertama, kalau dari sini kita akan hapus bagian ini. Kemudian kita ketik user validator v sama dengan new user validator seperti ini. Kemudian kemudian kita akan
Kemudian dari sini kita akan sort kembali isinya email valid V is valid email if you get email. Ini setelah itu kita sort kembali password valid V is valid password. Get password. Oke, di sini mungkin ada beberapa kesalahan. Dan kita lanjutkan dulu untuk kelas user. Kelas user di sini memiliki tugas yaitu untuk simpan data. Kemudian kita private email password, public user string email password. Oke, dan sekarang user itu hanya mengurus data dan user validator itu hanya mengurus validasinya saja. Nah, masing-masing sudah memiliki tugas dan tanggung jawab tersendiri. Oleh karena itu disebut single responsibility. Selanjutnya kita akan coba untuk yang yaitu open close. Oke, yang kedua yaitu prinsip open close. Kode harus terbuka untuk ditambah extension, tapi tertutup untuk diubah modification. Contohnya menghitung luas berbagai bentuk. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kode yang salah itu bagaimana, kemudian kita akan membenarkannya sama-sama. Oke, bagian kedua kita akan mulai menyusun kodenya. Di sini kita akan pakai kelas solid tadi. Oke. Kemudian saya akan menuliskan area kalkulator. Area kalkulator sama dengan new area kalkulator. Oke. Luas persegi panjang kita tambah kalkulator area rectangle entah 4 dan 5. So, luas lingkaran tiga dan 10 saja. Akan membuat quest area kalkulator public. Oke, kita akan lanjut tapi double-nya kita double karena biar nanti komennya itu kalau misalnya asalnya koma tak bisa cepat. Sebentar, ada yang kesalahan di sini, coba nanti if type equals rectangle itu kita return a kali ini, kemudian else if type equals circle b kali a.
Sekarang kita akan coba untuk run. Oke, di sini didapatkan kalau misal luas persegi panjangnya itu 20 dan luas lingkarannya itu 28. Nah, di sini memang tetap bisa berjalan dan kita mendapatkan luas persegi sebanyak hasilnya 20 dan luas lingkarannya 28,27. Tapi ketika saya ingin menambahkan bentuk lain, misalnya ingin menambahkan segitiga, maka saya harus mengubah metode seluruhnya kan, sehingga itu dapat merusak kelas yang di awal tadi. Karena dari itu, karena tidak efisien, maka solusinya kita akan menggunakan interface gitu. Sekarang kita akan coba menggunakan interface. Di sini tiap bentuk baru, tiap ingin bentuk baru itu saya harus membongkar metode ini. Nah, sedangkan hal ini itu dapat berisiko merusak metode atau merusak yang sebelumnya. Oleh karena itu saya menggunakan interface agar tidak perlu mengubah-ubah. Oke, sekarang kita akan langsung mencoba untuk bagian yang benarnya. Nah, bagian sini kita akan menambahkan list shape-nya. List shape, shapes sama dengan array list. Array. Oke. Kemudian di sini kita tulis new rectangle itu 4,5. Kemudian new circle itu juga kita ambil 3, kemudian new triangle kita ambil 6 dan 2 kayak gini. Oke. Kemudian salt total luas sama dengan berapa persen titik dulu. Oke, karena sepertinya sudah bisa dijalankan, mari kita jalankan kembali. Oke, di sini sudah ada tulisan bahwa total luasnya yaitu 54,27. Ini juga terlihat bahwa ketika saya menambahkan segitiga itu saya menambahkan tanpa mengubah area kalkulator sama sekali. Jadi ketika kita ingin menambahkan bentuk lain, kita cukup membuat kelas baru, dan itu yang disebut open close. Prinsip ketiga yaitu Liskov substitution merupakan objek subclass yang harus bisa menggantikan objek superclass tanpa membuat program itu tanpa aneh. Tanpa aneh di sini artinya merusak asumsi yang sudah dibangun oleh superclass sehingga logika program yang tadinya benar tiba-tiba menghasilkan output yang salah atau bahkan error. Di sini saya akan menunjukkan pelanggarannya terlebih dahulu tentang square yang mewarisi rectangle. Oke, di sini kita langsung mulai saja bagian Liskov substitution-nya. Rectangle R sama dengan new square, kemudian R kita kasih 5 dan R kita kasih 4, kemudian kita panggil. Oke, kita nih harusnya itu 5 dikali 4 sama dengan 20, tetapi hasilnya gini, berapa gitu ya. Setelah kita plus, kemudian kita R dot area, ya, seperti ini aja bagian class rectangle. Nah, di sini ada class rectangle, kita pakai protect ini. Kemudian kita public void set set. Oke. Kemudian return this ya, sama dengan web yang public void set ini. Oke, kemudian kita public in area square-nya. Kita di sini pakai extend rectangle. Oke.
Nah, di sini setelah saya run itu seharusnya itu ada 5 kali 4 sama dengan 20, hasilnya harusnya 20, tetapi di sini 16. Nah, hal itu terjadi karena square itu memaksa sisi itu selalu sama. Jadi square itu tidak bisa menggantikan rectangle dengan aman. Nah, ini contoh pelanggaran yang mengakibatkan outputnya itu jadi error, atau jadi outputnya itu tidak sesuai yang kita harapkan begitu. Ini yang perlu kita lakukan solusinya adalah kita tidak boleh memaksa suatu pewarisan. Nah, kita harus pakai asas yang benar sehingga keduanya itu sama-sama shape tapi tidak saling mewarisi kayak gitu. Sekarang kita coba ketik untuk versi benarnya itu bagaimana. Di sini sudah ada partikel solidnya, ini sama. Kita di sini menambahkan shape R, namanya shape R. Ini rectangle kita isi 5,4. Kemudian shape square kita isi 5. Kemudian kita solve, kita pisahkan saja biar agak rapi dan nggak membingungkannya. Rectangle area itu berapa, kemudian plus area, dapat area ini. Kemudian kita pilih solve kembali, square area, kemudian S area. Nah, setelah itu bisa kita hapus. Oke ya, kita makan sampai habis nih. Nah, di sini ada, kita menggunakan interface shape. Interface shape-nya apa? Kemudian in area. Di sini ada class rectangle elements dari shape. Kemudian kita privat. Public rectangle, kemudian dan this height sama dengan akan coba untuk run. Ini oke, ini sudah ada rectangle areanya 20 dan square areanya 25. Nah, sekarang rectangle dan square itu sama-sama shape dan masing-masing sudah benar. Nah, tidak ada lagi perilaku yang aneh atau tidak terduga. Nah, oke, dan itu semua adalah list of substitution. Sekarang kita lanjut prinsip keempat. Oke, kemudian yang keempat yaitu interface segregation principle. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah class itu tidak boleh dipaksa untuk bergantung pada metode-metode yang tidak digunakannya. Ketika sebuah interface memiliki terlalu banyak fungsi atau fat interface, sebaiknya interface tersebut itu dipecah menjadi beberapa interface yang lebih kecil, spesifik, dan terfokus pada satu peran tertentu. Oke, sekarang kita lanjut ke prinsip keempat. Di sini kita throw new unsupport exception. Oke, bagian ini kita mulai run. Nah, di sini tuh terlihat bahwa interface machine itu memiliki print, scan, dan fax. Nah, yang dimana printer biasa hanya bisa print, tapi dia dipaksa mengimplementasikan scan dan fax juga. Nah, karena itu padahal itu tidak dipakai, dan itu termasuk salah atau menyalahi prinsip keempat. Nah, oleh karena itu mari kita pecah interface-nya agar tidak fat atau agar tidak gemuk interface-nya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bagian benarnya.
Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Nah, di sini sudah ada tugas dan foto KTP. Di sini artinya simple printer itu hanya implement printer, jadi tidak dibebani metode yang tidak dia butuhkan. Dan all in one baru implement untuk semuanya. Nah, tiap kelas itu cuma tahu yang relevan buat dia. Dan itulah interface segregation. Prinsip terakhir adalah dependency inversion. Dependency inversion principle ini merupakan prinsip yang menyatakan bahwa modul tingkat tinggi atau high level modules tidak boleh bergantung secara langsung pada modul tingkat rendah atau low level modules. Di sini keduanya harus bergantung pada abstraksi interface atau abstract class. Selain itu, abstraksi tidak boleh bergantung pada detail implementasi, melainkan detail implementasi yang harus bergantung pada abstraksi. Nah, untuk mewujudkan prinsip ini, metode yang paling umum digunakan adalah dependency injection atau DI. Melalui pendekatan ini, dependensi atau objek yang dibutuhkan oleh suatu kelas akan disuntikan dari luar, sehingga bukan diciptakan secara mandiri dalam kelas tersebut. Sekarang kita akan lanjut ke kode salahnya terlebih dahulu. Oke, kita akan coba run, dan di sini yang bagian salahnya itu ada di class notification. Nah, di sini kode ini tuh salah karena notification itu membuat sendiri email service di dalamnya, jadi terkunci dan hanya bisa email. Kalau mau ganti ke SMS, saya harus mengubah class notification-nya. Nah, idealnya notification itu cukup bergantung ke interface dan layanannya disuntik dari luar, jadi gampang untuk diganti tanpa mengubah apa-apa. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana versi benarnya. Notification email sama dengan new notification new email service. Nah, ini kemudian hal ini itu merupakan di injek dan kedua send.
Oke, di sini kita akan coba run. Lewat sini kita ketahui bahwa notification itu tidak peduli pakai email atau SMS, dia hanya kenal interface message service. Jadi ketika ingin nambah WhatsApp service, cukup bikin kelas baru lalu inject. Itu dependency inversion lewat dependency injection. Demikianlah penjelasan mengenai 5 prinsip solid dalam pemrograman Java. Yang pertama, single responsibility, yang menyatakan bahwa setiap kelas hanya boleh memiliki satu tanggung jawab atau tugas spesifik. Yang kedua, open close principle, yang berarti sebuah kelas harus terbuka untuk ekstensi atau penambahan fitur, namun tertutup untuk modifikasi kode yang sudah ada. Yang ketiga, Liskov substitution principle, yang memastikan bahwa objek dari subclass harus dapat menggantikan objek dari superclass secara aman tanpa merusak integritas program. Yang keempat, interface segregation principle, yang menganjurkan pembuatan interface yang kecil dan spesifik sesuai kebutuhan daripada satu interface besar yang umum. Yang kelima, dependency inversion principle, yang menekankan bahwa modul tingkat tinggi harus bergantung pada abstraksi, bukan pada kelas konkret. Nah, apabila kelima prinsip ini diterapkan dengan benar, kode program yang kita bangun akan menjadi jauh lebih rapi, modular, serta mudah untuk dikembangkan di masa mendatang. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan ini. Semoga memberikan manfaat bagi proses belajar Anda. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.